Hai pemirsa, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka sengaja datang untuk berbagi masalah kesehatannya, termasuk untuk mencari solusinya. Nah, sama seperti kisah narasumber kami kali ini. Dia juga sengaja datang ke sini karena punya masalah dengan kolesterol. Siapa tahu Anda juga punya masalah yang sama, pemirsa. Nah, sebelum kami berbincang dengan beliau, mari kita simak bagaimana kisah kesehatannya. Ini dia. Nadiono sadar usianya tak lagi muda. Ia mulai merasakan sejumlah masalah kesehatan. Badannya mulai mudah pegal dan kepala terasa sakit. Benar saja, ketika dicek oleh dokter, ternyata ini karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Ia pun langsung terbayang-bayang tentang komplikasi yang dapat terjadi. Pasalnya, tak sedikit teman seusia Ngadi yang sudah meninggal dunia karena terkena komplikasi. Dan semua itu disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar. Ngadi pun menduga dirinya bisa punya kolesterol tinggi karena pola makannya yang kurang sehat. Ia kerap mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berlemak. Ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, seperti meningkatkan olahraga dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kadar kolesterolnya sudah stabil di angka normal. Badan pun terasa lebih segar dan risiko komplikasi menjadi terhindari. Pemirsa, bersama saya ada Pak Ngadiono. Apa kabar Pak Ngadi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terlihat segar soalnya. Oke. Dan bersama saya juga ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama yang masih muda, yang ganteng sahabat saya ada Mas Nurman. Apa kabar Mas Nurman? Halo Kang Ronald, baik Kang Ronald. Dan juga ada Mas Boyke Dianugrah. Mas Boyke apa kabar? Sehat, Kang Ronald juga sehat, Pak Ngadiono juga Sehat sehat, juga. dan pemirsa juga harus sehat dan bahagia. Oke? Mungkin masalah Pak Ngadi sama dengan Anda. Kolesterolnya tinggi. Masalahnya ada yang tahu, ada yang nggak tahu karena nggak pernah ngecek. Hati-hati. Bang Ngadi, di atas 200 itu berapa tepatnya kolesterolnya? Sekitar 225. Badan pasti nggak enak sekali itu ya? Di sini nih berasa banget keras, Kaku. kaku. Begitu. Ya sampai pundak itu udah nggak enak sekali badan. Terus tadi sempat cerita, banyak teman-teman seangkatan udah pada meninggal dunia. Ini gara-gara kolesterol juga ada? Iya, kolesterol, gula darahnya tinggi, hipertensi, jantung dan itu. Ya, seiring pertambahan usia memang hal-hal seperti Ya, itu kerap terjadi ya Mas Boyke ya. Ya. Jadi hati-hati pemirsa ya. Cuman Pak Ngadi ini nggak mau tinggal diam. Semenjak tahu punya kolesterol tinggi, 6 tahun yang lalu beliau langsung mencari solusinya. Beliau sudah menggunakan teknologi laser. Betul Pak Ngadi? Betul. Apa yang terasa di badannya Pak Ngadi setelah menggunakan laser? Secara perlahan hilang tuh rasa yang sakit di leher, di pundak, Oke. perlahan hilang. Gitu. Dan setelah itu saya coba ke lab lah, periksa. Ya, Turun secara perlahan. Karena saya rutin tiap 3 bulan saya periksa darah, gula darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya, dan normal sekarang. 2 minggu yang lalu kolesterol saya udah cukup baik ya. Total kolesterolnya di bawah 200 ya. di bawah 200. Bagus. Kan harus 83 ya kalau nggak salah. 183. Harus dipertahankan itu Iya, Pak. iya, Jangan sampai betul, naik Pak. lagi. Iya. Betul. Ya. Pak Hadi ini ya, atau Mas Ngadi ini betul-betul dia tahu. Ya. Dia teman-temannya ada berapa orang yang sudah dipanggil yang Maha Duluan. Kuasa? Sekitar 10, bahkan lebih mungkin. Mungkin Tapi saya lebih. hitung Dan 10. semuanya akibat penyakit pengentalan darah kan? Iya. Artinya kolesterol, jantung, gula, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus waspada. Betul. Di umur-umur yang semakin tua nih, darah kita semakin kental, mau nggak mau. Ya hormon kita juga menurun. Betul. Penuaan terjadi, lingkungan makin kotor, ya, polusi, ya kan, kebiasaan makan kita juga makin lama makin banyak yang instan. Nah, oleh karena itu saya betul-betul appreciate ya Mas Ngadiono ini yang bisa langsung, saya mesti cari. Ya.
Saya mesti cari, saya nggak mau kayak 10, lebih dari 10 teman saya sudah meninggal gara-gara pengentalan darah, gara-gara kolesterol. Dan terjadi dia menggunakan teknologi laser. Dan akhirnya terbukti kan di laboratorium sendiri Turun level kolesterol. Ya, tapi yang pasti ya ini Pak Ngadi ini kan nggak cuma pakai teknologi laser, tapi harus merubah pola hidup juga kan Pak Ngadi ya. Yang pasti saya coba rutin olahraga yang pasti. Apa olahraganya Pak Ngadi? Saya sepedahan. Sepedahan. Walaupun tidak ya tidak terlalu intens lah. Paling 10 kilo 2 hari Cukup sekali. lumayan, aku aja jalan kaki paling 30 menit, jalan Oke. Lalu cepat. berenang sekali-sekali. Keren lah. Golf rutin lah tiap bulan golf. Bapak kenal teknologi laser sejak kapan, Pak? 3-4 tahun yang lalu saya kenal Ya. teknologi itu. Informasinya dari siapa, Pak? Saya coba searching kemana-mana, ke keren. internet. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk menggunakan teknologi laser? Yang pertama saya ya care terhadap kesehatan saya sendiri gitu. Terus kedua lingkungan saya juga kan banyak teman-teman yang sudah mendahului karena penyakit yang berhubungan Ya. dengan kekentalan darah. Sehingga ya saya cari sesuatu yang bagaimana bisa memaintain badan saya gitu. Akhirnya saya pilih teknologi laser, saya pakai. Kelihatan itu perubahannya Ya. dari waktu ke waktu kelihatan sekali. Walaupun pelan-pelan, akhirnya saya putuskan ke lab lagi nih, karena Ya. memang saya rutin tiap 3 bulan sekali ke lab. Dan terbukti. Hasilnya memang Iya. signifikan, gitu. Penurunan kolesterol itu relatif bagus ya, signifikan buat saya. Ini teknologi yang tepat, gitu. Baik. Sehingga ya saya Ya. gunakan sampai hari ini lebih dari Yes. Senang kan dengarnya pemirsa bahwa penggunaan teknologi yang memang masuk dengan akal logika dan memang ada Penelitiannya. juga penelitiannya, Penelitiannya, jurnal ilmiahnya dan penjelasannya juga nanti kan dijelaskan juga Ya. gimana sih kok bisa membantu kolesterolnya Pak Ngadiono bisa turun. Satu gitu. kata Mas Boyke, logis. Logis. Nah pemirsa, kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai kolesterol dan kira-kira resiko apa yang bisa menimpa Anda setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Ngadiono. Beliau ini punya kolesterol yang tinggi. Kolesterolnya dulu pernah mencapai di atas 200, tepatnya 255 ya Pak ya? 225. 225. Akhirnya apa yang dirasakan? Kaku, pegal di leher dan sakit kepala. Tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser. Ya sejak 3 tahun terakhir ya Pak ya? Betul. Beliau akhirnya merasakan manfaatnya pemirsa. Kadar kolesterolnya sekarang sudah turun di bawah 200, di 190, 185 ya. Terakhir 183. Nah, tuh terakhir 183. Sementara beliau juga bilang tadi pegal-pegal di leher, sakit kepala sudah tidak ada bahkan. Ya Pak ya, sudah tidak pernah mampir lagi Pak. Sudah nggak pernah. Sudah nggak pernah. Dan akhirnya itu berpengaruh juga kepada tekanan darahnya. Tekanan darahnya sekarang sudah stabil di 120/80. Artinya apa? Pak Ngadi sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Pak Ngadi, apa yang terbayang di kepala Bapak ketika saya sebutkan kata tempe goreng? Enak. Apalagi pakai tepung. Lebih enak. Tahu isi. Aduh, lebih enak lagi. Mas Cireng. Cireng. Cireng, suka cireng? Suka. Oh, suka. Kalau misalkan kita terlalu banyak makan gorengan, seperti yang Pak Ngadi rasakan dulu, itu kolesterol bisa tinggi Iya. ya. Dan yang paling penting itu ada komplikasinya nih Kang Ronald. Ada yang istilahnya LDL ini ya. LDL ini kalau kita sebut nih, kalau di dunia kesehatan itu kita sebut sebagai kolesterol jahat. Karena apa? Ini adalah kolesterol yang paling sulit untuk diserap sama tubuh kita. Jadi dia akan mengalir di seluruh tubuh kita. Nah, ada juga kolesterol total. Nah, keduanya ini harus dalam kondisi yang baik. Artinya kalau kolesterol totalnya itu harus kurang dari 200 dan LDL-nya itu lebih baik di bawah dari 100. Nah, kalau misalkan keduanya tinggi, apa sih yang akan terjadi di tubuh kita? Akan ada komplikasinya. Ada stroke, ya seperti tadi Pak Ngadi bilang ya, ada temen yang stroke. Ya kan? Iya. Nah, kemudian akan ada kerusakan mata. Biasanya akan terjadi ada kebutaan, misalkan serangan jantung,
Kalau dia menyumbat di ginjal, akan ada serangan gagal ginjal. Dan kalau dia bisa menyumbat di daerah yang lainnya, organ vital lainnya, bisa gangguan reproduksi. Pola hidupnya diperbaiki. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu ya Mas Boyke ya. Ya, bisa terbantu oleh teknologi laser. Kenapa? Karena pertama, teknologi laser ini sudah diciptakan dari tahun 1960-an. Ya. Berarti dia terus berkembang, ya kan? Yang kedua, penemunya dapat hadiah Nobel. Berarti kan betul-betul sangat bermanfaat ya. Dan ini betul-betul teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jadi sesuai dengan kondisi darah kita yang makin lama makin kental tadi. Ya, nah ketika dinyalakan apa yang terjadi? Pertama, dia itu akan mencegah penggumpalan, ya, yang disebut agregasi trombosit. Nah, lalu yang sudah menggumpal darah-darah itu diuraikan, ya. Nah, selain itu juga pembuluh darahnya itu akan dibuat menjadi elastis kembali. Ingat loh, makin tua pembuluh darah kita makin kaku, sehingga tensinya makin lama. Kenapa sih orang makin tua tensinya cenderung naik? Nah, karena makin kaku. Nah, itu diaktifkan kembali yang namanya nitric oxide. Ya. Selain itu juga yang namanya penyebab pengentalan darah utama seperti kolesterol, gula itu diubah oleh si energi laser itu menjadi energi di mitokondria, ya, di dalam inti sel. Akibatnya apa? Kolesterol turun, gula darah turun, tapi energinya bertambah. Terasa nggak sih energinya setelah menggunakan teknologi laser bertambah? Berasa sekali sih memang. Tuh kan, berasa sekali kan. Dan beliau membuktikan sendiri dengan pemeriksaan di laboratorium. Itu udah nggak bisa diini lagi. Bukan gitu. hanya dirasa-rasa, Hanya kira-kira, ini bukan kan hilang, Pak ya? ini Ada enak itu pembuktiannya. masih subjektif. Tapi kalau sudah by laboratory test itu benar. Iya, Bang Adi sadar, dahulu pola hidupnya tidak baik, terutama soal makan. Sehingga membuat beliau dulu kolesterolnya tinggi, pernah mencapai angka 225 kolesterol total. Itu sudah di atas angka 200, artinya beliau punya faktor resiko yang tinggi terkena komplikasi. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, sekarang berapa level kolesterolnya Pak? 183 kalau nggak salah 2 bulan. Yes. Pak Adi sudah merasakan manfaatnya. Hidupnya terasa jauh lebih sehat, lebih produktif. Karena menggunakan teknologi laser pemirsa. Nah, bukan hanya Pak Adi yang sudah merasakan manfaat, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Mari kita simak, termasuk ada informasi bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ini dia. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya. Itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser, seperti juga Pak Ngadi narasumber kita hari ini yang sudah menggunakan teknologi laser dari Gogomo, seperti yang Mas Panji pakai juga di pergelangan tangan kirinya. Jadi makanya pemirsa, kalau Anda memiliki keinginan yang sama nih seperti Pak Ngadi nih yang katanya ingin menua dengan sehat, yuk kita lakukan upaya tambahan dengan menggunakan dokter laser nih 2 kali sehari. Nah, harus rutin, harus betul-betul terjaga supaya bisa punya kualitas hidup yang jauh lebih baik lagi. Betul banget, karena begini loh, kita kan terkadang nggak pernah sadar ya, apakah kebiasaan-kebiasaan kita atau hobi kita dengan mengkonsumsi makanan tertentu, ini justru malah membawa kita ke kondisi kesehatan tertentu. Makanya nggak ada salahnya untuk kita melengkapi upaya sehat kita dan juga keluarga dengan menggunakan dokter laser. Apalagi dokter laser ini kan dia menggunakan 3 warna laser, ya kan, 3 ada sinar terapi. Ada laser berwarna merah, panjang gelombangnya 650 nanometer. Kemudian ada sinar berwarna biru, panjang gelombangnya ini 477 nanometer. Sedangkan yang kuning nih, panjang gelombangnya ini 590 nanometer. Yang ketika digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, dia akan menyinari ke pembuluh darah nadi serta titik akupuntur. Manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan kita dong. Mas Panji cerita juga dong sama pemirsa titik akupunkturnya, kan banyak yang juga pengen tahu informasinya. Betul. Jadi gini loh pemirsa, ketika kita menggunakan dokter laser ini, itu disarankan adalah tepat di bawah garis pergelangan tangan kiri. Karena dokter laser ini kan sudah didesain sehingga nanti titik-titik lasernya ini akan menyinari ke
PC6, PC7, HT4, 5, 6, dan juga 7 yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, kita tanya nih ke pemirsa Mas Panji, mau nggak merasakan seperti Pak Ngadi juga? Wah, saya sehat, yakin. seger. Betul. Pakai di pergelangan tangan kiri, berarti harus punya di rumah masing-masing. Betul sekali. Dan saya yakin bahwa Anda pemirsa pasti ingin ikut sehat juga kan? Dan ikut merasakan manfaat teknologi laser seperti Pak Ngadi. Makanya pakai dokter laser. Ambil handphone ya, telepon kita sekarang atau WhatsApp supaya Anda bisa mendapatkan info lengkap bagaimana dokter laser membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa segera saja dihubungi untuk bisa merasakan manfaatnya, tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk satu keluarga. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa ada anjuran untuk melakukan tusuk jari dengan menggunakan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat terserang stroke. Hal tersebut merupakan mitos. Di sini saya akan membagikan tips pertolongan pertama apabila ada yang mengalami serangan stroke. Yang pertama, segera hubungi kontak darurat atau ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua adalah longgarkan pakaian apabila penderita merasakan kesulitan bernapas. Yang ketiga, segera memberikan selimut apabila penderita merasakan menggigil atau kedinginan. Lalu yang keempat, tetap melakukan pengawasan yang ketat atau memonitor apabila ada gejala tambahan. Itu bisa menjadi informasi yang penting untuk petugas medis. Buat pemirsa di rumah nih yang sedang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Yuk segera terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Ngadiono yang pernah punya kolesterol tinggi. Kolesterol totalnya pernah mencapai angka 225. Beliau sadar bahwa itu terjadi karena pola hidupnya yang tidak baik, terutama soal makanan. Tapi Pak Ngadi ini sudah menggunakan teknologi laser sejak 3 tahun terakhir. Iya. Sehingga sekarang kadar kolesterolnya terpantau normal di bawah 200. Sekarang berapa, Pak? 183. Pertahankan. Selain kolesterolnya terjaga, sakit kepala, kaku, pegal juga tidak ada. Dan yang beliau rasakan adalah energinya bertambah. Pemirsa jangan salah, beliau ini adalah seorang pemancing profesional. Kalau mancing di lepas pantai, paling lama berapa lama tuh Pak Ngadi? Kalau yang agak jauh-jauh, biasanya nginep di kapal 2 malam. Waduh. Totalnya 3 hari. Terus pengen tahu juga energi yang jelas bertambah. Oh iya, yang pasti itu. Artinya kurang tidur pun masih recovery-nya cepat. Tuh, karena kan ketika dipakai tidurnya juga biar sebentar tapi nyenyak kan. Tidurnya kualitas. Berkualitas. Di kapal berangkat itu tidur 1 jam, 2 jam, tapi seperti orang tidur 8 jam lah. Teknologi laser ini kan makin lama makin diperbarui. Ya, yang tadinya cuman sinarnya merah sekarang sudah merah, biru, kuning. Yang merah tadi untuk pengentalan darah, ya, untuk menambah energi karena gula darah maupun kolesterol diubah menjadi energi. Makanya dialami mau narik yang 27 kilo ikan mati juga kuat, ya. Kemudian tidurnya dia berangkat cuma 1 jam tidur pun tapi bangunnya sehat karena ketika kita semakin tua hormon melatonin makin berkurang. Nah, si teknologi laser terutama sinar kuningnya dia membantu untuk membuat mengaktifkan kembali melatonin sehingga tidurnya nyenyak. Satu lagi yang membuat awet muda apa? Hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu juga dirangsang sehingga kita lebih terhindar dari depresi, sedih, ya. Di area pergelangan tangan kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar, ya. Nah, nantinya walaupun disinarkan di sini, nanti di bagian sini kan dia akan menghasilkan yang namanya nitric oxide dan akan dibawa ke seluruh tubuh kita dengan aliran darah kita. Nah, selain itu juga di pergelangan tangan kita ini ada yang namanya titik-titik akupoin. Nah, titik-titik ini sebenarnya sudah dari lama ini diteliti. Titik kita di sini ada titik HT7, atau titik HT6, kemudian ada PC6 yang fungsinya ini kalau misalkan distimulasi, nah stimulasinya ini ada banyak nih. Ada yang dengan tusukan, kemudian ada listrik, ada tekanan, dan bisa juga distimulasi dengan teknologi laser ya, dengan laser. Nah, kalau distimulasi ini akan menjaga kesehatan kita. Terutama nih kalau misalkan HT7 itu dia akan menjaga stabilitas dari
tekanan darah kita. Dan yang pasti kan tadi Pak Ngadi juga cerita nih bahwa rajin menggunakan yang namanya di hidung. Nah ini kita sebut sebagai intranasal. Fungsinya adalah melancarkan aliran darah ke bagian kepala. Juga ada teknologi laser nih yang saat ini bisa kita tempelkan di area tertentu. Misalkan nih Pak Ngadi, Habis mancing habis nih. mancing, pegel-pegel di mana biasanya? Di pinggang biasanya. Di pinggang. Nah, teknologi laser bisa kita taruh di area tersebut untuk mengurangi yang namanya peradangan. Kemudian inflamasi di area sana juga ikut dikurangi. Jadi pegel-pegelnya juga biasanya ikut berkurang, Kang Ronald. Oke. Nah, Pak Ngadi kan sudah merasakan manfaat dari teknologi laser nih, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Bapak atau mungkin para pemirsa? Silakan loh, Pak Ngadi. Sangat sayangkan banyak teman-teman saya yang sudah mendahului karena pola hidup yang kurang baik sehingga kesehatannya juga menjadi terganggu. Waktu itu belakang leher saya keras nih. Pundak saya belikat nih juga keras gitu. Kepala sering migrain gitu. Akhirnya saya coba ke lab periksa karena memang saya rajin tiap 3 bulan. Ternyata kolesterol saya tinggi di atas 200. Ada satu teknologi namanya teknologi laser. Lalu saya gunakan. Ternyata turun tuh kolesterol saya. Turun tuh yang namanya LDL yang tadinya tinggi. Akhirnya saya yakin bahwa teknologi laser yang saya gunakan ini udah pasti tepat. Tua itu pasti, tapi sehat itu harus kita usahakan. Perbaiki pola hidup, perbaiki makanan yang baik, dan cari teknologi yang kebetulan saya dapatkan teknologi laser untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tua dengan hidup sehat. Itu. Pak Ngadi sehat selalu. Sehat. Semoga ada kesempatan bisa mengajak kami bertiga untuk memancing. Ya, Di laut lepas ya. Mas Numan juga terima kasih. Iya, sama-sama, Ya, Kang Ronald. Mas Boyke juga terima Ya, kasih. sama-sama, Kang Ronald. Ingat pemirsa, you are what you eat. Apa yang Anda makan akan menentukan status kesehatan Anda. Jangan sampai Anda makan yang enak-enak hanya untuk memanjangkan lidah, tapi Anda punya kolesterol yang tinggi yang bisa berakibat komplikasi. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mendapatkannya? Simak perbincangan berikut ini. Kak Rona, terima kasih banyak. Tapi memang di setiap tayangan itu kan kita juga mengajarkan pemirsa untuk jadi konsumen cerdas ya Mas Ya, Panji. setuju. Konsumen yang tahu apa yang dilakukan atau juga apa yang dipakai di Benar. tubuhnya. Teknologi apalagi. Betul. Ini dokter laser ini kan sudah dari tahun 2011 ada di Indonesia. Yang berarti semua sudah banyak yang pakai, merasakan manfaatnya. Tapi nggak cuma berhenti di situ doang. Karena kami dari Gogomol setelah kita menghadirkan dokter laser, kita nggak berhenti di situ. Kita terus melakukan riset dan juga development yang tiada henti. Supaya kami benar-benar bisa menghadirkan produk, alat kesehatan yang bermanfaat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga, serta cocok nih untuk masyarakat Indonesia. Makanya kalau mau pilih alat kesehatan dengan teknologi laser, pastikan dokter laser nih. Dan harus dari Gogomol. Dari Gogomol. Karena sekarang itu juga jadi penting. Konsumen yang cerdas juga harus betul-betul teliti Iya. melihat produk yang digunakan ataupun juga dibeli. Ya, karena gini, kita pernah ada kejadian, ada orang yang datang ke service center kita, dia mengatakan, saya alat kesehatan saya lasernya rusak nih, baru pakai 1 bulan gitu kan. Pas kita cek, ternyata bukan produk kita gitu loh, bukan hati-hati nih, dokter pemirsa. laser. Jadi makanya, yuk kita beralih ke menjadi customer yang lebih cerdas, lebih bijak. Pilihlah dokter laser dari Gogomol supaya Anda mendapatkan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Komitmen itu berarti juga memberikan lebih. Termasuk Yes. kalau ada pemirsa yang hari ini juga ingin menggunakan, kemudian nanti menelpon, itu Ya. mendapatkan intranasal juga. Betul ya Mas Panji? Betul sekali. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang Anda ingin mendapatkan alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, yaitu dokter laser, kalau Anda telepon sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal terapi kit secara gratis pada setiap pemesanan dokter laser. Ini digunakan di rongga hidung nih. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan jika dibutuhkan aksesoris lainnya, yaitu laser pad yang bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah, sampai membantu regenerasi sel. Nah, makanya pemirsa hubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaatnya. Dan langsung saja hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda.